Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat siang, selamat kita menikmati kehadiran Tuhan. Kembali kita berada di hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Ya, kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami semua Tuhan. Saat ini kami kembali memuji, menyembah Tuhan, bahkan saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu memberikan kami pencerahan sehingga kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun berada saat ini, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu sikap percaya yang benar terhadap Tuhan. Sikap percaya yang benar terhadap Tuhan. Saya ajak kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9, bagian B. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita jemaat Tuhan. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, di sini kita diajarkan tentang percaya yang benar kepada Tuhan, ya. Bahwa dikatakan jika kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan, kita tidak teguh jaya, ya. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Dia berkata begini. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Nah, kita sebagai umat, sebagai jemaat Tuhan, mari kita belajar percaya sepenuhnya dan menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman di dalam Tuhan dengan teguh. Ya. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa dia mengetahui kepada siapa ia harus percaya. Ia melakukan semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap percaya yang benar sehingga kita tidak menjadi orang yang percaya yang kurang yakin. Ya. Beriman, percaya tetapi kurang yakin. Alias kebimbangan, bimbang, ragu. Bisa atau tidak. Nah, sikap ini yang harus kita punya. Sikap hati yang benar-benar percaya seutuhnya kepada Tuhan. Maka sebagai orang percaya, percaya kita hanya kepada Tuhan dan tidak boleh kepada yang lain. Haleluya, ya.
Sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh. Ya. Sikap hati percaya yang benar, ada beberapa poin yang saya sampaikan pada saat ini kepada kita jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Yang pertama adalah tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, tidak bersandar kepada pengertian diri sendiri. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, tetapi tidak boleh dengan pengertian kita sendiri, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Maka ayatnya yang ke-6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Allah meluruskan jalan kita. Maka sebagai orang percaya, jemaat Tuhan, kita harus bersandar kepada kebenaran Allah atau kepada kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu tampaknya berbeda sekali dengan kenyataan yang kita hadapi atau yang kita inginkan, tetapi sikap itu harus kita miliki, percaya seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi kepada pengertian kebenaran Allah. Nah, jangan kita berbantah-bantah dengan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, harus kita lakukan. Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini yang saya katakan tadi, Dia akan meluruskan jalan kita. Dia tahu jalan kita itu, yang kita jalani itu tidak baik. Dia hindari, Dia cegah kita. Seperti Rasul Paulus. Dia punya niat ke sana, tetapi Roh Allah, Tuhan Yesus mencegah mereka agar tidak pergi ke sana. Supaya apa? Agar mereka tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka tidak binasa. Ya. Sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Yang kedua adalah melakukan yang baik. Nah ini, sikap hati yang percaya, yang benar kepada Tuhan. Kita harus memiliki atau melakukan yang baik. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah ini dia. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Dan selanjutnya berkata, berlakulah setia. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang menaruh harapan kepada Tuhan, harus melakukan hal yang baik. Dan tidak bertindak menurut keinginan daging atau keinginan diri kita sendiri. Tetapi
menurut kehendak Tuhan. Maka bagi kita orang percaya, jangan sampai ada sedikit pun niat jahat muncul dari hati kita. Tetapi biarkanlah yang muncul itu adalah sesuatu yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, amat terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari kita bertekun di dalam Tuhan. Tekun artinya sungguh-sungguh. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 7 dan 9 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Nah ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan memiliki atau mewarisi negeri yang Tuhan janjikan itu bagi kita orang percaya. Nah, ya. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan sanggup menyertai saya dan saudara. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan setiap firman Allah. Yang ketiga, sikap hati apa yang perlu kita miliki? Sikap hati yang benar seperti apa yang kita punya? Percaya setiap saat. Percaya setiap waktu. Kapan saja. Harus percaya kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-8 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatnya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Nah ini, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Hai umat, umat adalah orang percaya. Umat adalah orang atau jemaat Tuhan. Sama seperti saya dan saudara. Sama seperti kita saat ini, umatnya Tuhan. Maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, kapan saja. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bahkan sampai selama-lamanya. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berseru kepada Dia. Kita harus memohon pertolongannya. Maka pertolongan itu akan diberikan kepada kita. Ya. Pada saat yang paling tidak baik sedikit pun, kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Karena Dialah pertolongan kita. Karena Dialah sukacita saya dan saudara. Nah, yang keempat, sikap hati yang percaya yang benar apa yang kita punya adalah dalam keadaan tertekan tetap yakin kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Baca di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-10. "Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas." Ya.
Berapa hari yang lalu, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa orang percaya, orang yang yakin kepada Tuhan, apapun yang terjadi, ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ancaman kematian yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi yakin kepada Allah. Bahkan mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, hendak Tuanku Raja mengetahui, kami tidak akan menyembah patung itu. Tetapi mereka tetap percaya menyembah Tuhan. Karena itulah pertolongan satu-satunya. Dan apa yang terjadi? Mereka diikat, dibuang ke dalam api. Terjadi enggak ancaman? Terjadi. Terlaksana enggak ancaman? Terlaksana. Tetapi pembelaan Tuhan ketika mereka ada di dalam dapur api, mereka tidak mati. Itu firman Tuhan sudah katakan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Maka kita harus memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang tertindas, situasi saat ini tidak baik, percayalah kepada Tuhan. Bila keadaan kita tidak baik, kita harus tetap percaya. Maka Tuhan akan berkenan. Dia akan nyatakan kuasanya bagi kita. Dia akan nyatakan kasihnya, pertolongannya bagi saya dan saudara, bagi jemaat Tuhan. Ya, Allah sanggup melepaskan kita dalam keadaan apapun. Ya, bahkan ancaman sekalipun Dia sanggup melepaskan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib. Dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia sanggup menolong kita. Ya. Pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, apakah kita sudah memiliki sikap hati percaya yang benar kepada Tuhan? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Berubah. Harus yakin kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan kedua adalah, apa yang kita peroleh bila kita memiliki hati yang percaya, yang benar di hadapan Tuhan? Firman Tuhan katakan Dia akan memberikan kita kelimpahan. Di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke 25 bagian B. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah ini, mau gak kita percaya? Mau gak diberi kelimpahan? Kalau kita percaya, pasti diberi kelimpahan. Kita akan diberkati Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Yang penting tetap percaya pertolongan kita yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Kesimpulan, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita, ya. Kepada jemaat Tuhan, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita. Tetapi kita harus percaya pada Allah dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yakin akan pertolongan Tuhan. Yakin akan kebaikan Tuhan. Mazmur 26 ayat yang pertama dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, jemaat Tuhan, jangan sampai ada keraguan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini tidak diperpanjang lebarkan, tetapi intinya kita harus memiliki sikap hati yang
percaya yang benar kepada Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Yang kedua, melakukan yang baik. Dan yang ketiga, percaya setiap waktu kepada Tuhan. Yang keempat, dalam keadaan tertekan pun tetap yakin kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati. Jadikan itu menjadi remah. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadikan kami menjadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beriman dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Karena ada upah yang menanti kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka ada di dalam pelindungan naungan Tuhan. Biarlah mereka berada di dalam pertolongan kasih sayang dari Tuhan. Berkati mereka. Lindungi mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang ada di perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka. Sertai mereka, lindungi mereka, berikan hikmat dari Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati lingkungan kami di mana kami berada. Berkati lingkungan sekitar kami. Biarlah mereka merasakan kedamaian dan kesukacitaan dari Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Bangsa kami diberkati Tuhan. Oh Tuhan, negeri kami yang sedang dilanda oleh penyakit COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang terpapar dalam tahap pemulihan. Tolong mereka, kasihani mereka, sembuhkan mereka, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak segala penyakit ini demi nama Yesus Tuhan. Para dokter yang menangani berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan dari Tuhan. Bahkan roh takut akan Tuhan menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami tutup akhiri ibadah kami dan perenungan kami siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita terima berkat. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai. Memberkati kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan. Pengumuman bagi kita jemaat Tuhan, ya. Kita tetap ibadah, ya, sesuai anjuran dari pemerintah. Kita tunggu, ya, pengumuman. Tapi kita berdoa biar kalau ada kesempatan minggu depan kita boleh ibadah bertatap muka, ya. Saya mengajak jemaat Tuhan tetap setia, tetap sungguh-sungguh, dan milikilah hati yang percaya, yang benar di hadapan Tuhan. Yakin dengan sungguh-sungguh, ya. Jemaat Tuhan tetap doakan kami hamba Tuhan, dan kami juga mendoakan jemaat dimanapun berada. Doakan pelayanan, doakan pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.